warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fakhria, NIM 220401111029 dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dari kelompok John Watson. Di sini saya akan menganalisis 3 materi mengenai poin-poinnya saja. Di sini saya akan mengambil materi pertama, yaitu yang kemarin telah disampaikan oleh Bu Dr. Mu'alifah MA mengenai strategi belajar. Di situ beliau memiliki tema tersendiri, yaitu mengenai learning strategy fast and excellent. Kata beliau, seorang mahasiswa itu memiliki sebuah harapan, yaitu menjadi unggul, berprestasi, lulus cepat, dan karir tetap. Untuk karena memilih keputusan untuk kuliah merupakan sebuah hal yang besar untuk masa depan, karena juga dilihat untuk masa depannya prospek kerjanya untuk jadi apa. Kemudian dari pihak Fakultas Psikologi sendiri memiliki supporting system, yaitu melalui PAK, kemudian ada program fast track, kemudian ada kolaboratif research, yaitu kolaborasi bisa mahasiswa dengan dosen, kemudian mahasiswa dengan mahasiswa, kemudian ada fakultas, kemudian perpustakaan dan training. Kemudian untuk effective learningnya, beliau menjelaskan bahwa seorang mahasiswa wajib memiliki target, ya kita wajib untuk membuat list sebagai tujuan di masa depan. Yaitu yang pertama adalah tentukan tujuan dan target sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk kedepannya bagaimana. Kemudian tentukan passion apa yang kita miliki, itu harus kita tekuni. Kemudian untuk menyusun jadwal demi tercapainya cita-cita, kita juga harus kita sebisa mungkin untuk menyusun jadwal agar semuanya dapat tercapai. Kemudian ada positive mood, kemudian ada positive climate atau ramah senyum, ya, sebagai peningkat mood agar selalu berpikir positif. Kemudian memahami dan mengembangkan materi yang telah kita pahami. Kemudian active participation, selalu aktif dalam segala hal. Kemudian inisiatif dan produktif. Kemudian untuk materi yang kedua yang saya pilih adalah mengenai organisasi dan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bu Dr. Endah, yaitu mengenai OMIK, yaitu organisasi mahasiswa intrakampus, di mana di dalam Fakultas Psikologi ada SEMA Fakultas Psikologi dan DEMA Fakultas Psikologi, juga ada LSU, yaitu guna untuk mengembangkan potensi dan kompetensi mahasiswa psikologi sendiri. Kemudian ada SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, di mana mahasiswa itu wajib untuk memenuhi 250 SKKM agar dapat menjalani ujian skripsi. Kemudian untuk kerjasama, yaitu dapat menunjang World Class University dan Branding Fakultas, tujuannya untuk menunjang internasional Fakultas Psikologi sendiri. Kemudian tujuan dari SKKM sendiri adalah mahasiswa mempunyai tanggung jawab terhadap alma maternya, kemudian agar meningkatkan potensi dan karakter mahasiswa itu sendiri, dan juga mengaktualisasikan bakat minat, kemudian memperkuat kapasitas organisasi mahasiswa agar dapat menumbuhkan sikap kepemimpinan, kemudian untuk meningkatkan komitmen Tridharma perguruan tinggi, di mana Tridharma perguruan tinggi itu yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Kemudian untuk materi ketiga yang saya pilih adalah mengenai karakter building. Kemarin telah disampaikan oleh Kak Naila Kamaliah dan juga Mas
Agus Sakti, di mana mereka menceritakan pengalaman mereka sebagai mahasiswa UIN sarjana S1 dari UIN Malang. Kemudian sekarang mereka sudah masing-masing memiliki karirnya masing-masing. Mbak Naila Kamal kemarin menjelaskan mengenai adaptasi mahasiswa sendiri di dalam lingkungan baru. Di antaranya yaitu kita sebagai mahasiswa harus bisa mengenal tantangan mahasiswa sendiri, kemudian mengenal adaptasi dan karakteristiknya. Dalam sebuah kelompok pasti memiliki setiap orang memiliki karakter dan sifatnya masing-masing, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemudian untuk dampak adjustmentnya, dan kemudian ada tips adaptasi sehat. Kemudian di dalam tantangan mahasiswa baru sendiri, yaitu pasti mahasiswa akan mengalami perubahan pendidikan, tuntutan belajar yang lebih tinggi, dan karakter pengajar serta kurikulum dan gaya mengajarnya pula. Karena waktu dulu di SD, SMP atau SMA pasti guru lebih menuntut atau selalu mengingatkan bahwa kita mempunyai pekerjaan rumah, sedangkan dalam proses dalam pendidikan perkuliahan dosen memberikan tugas, tetapi hanya ketika deadline sudah jatuh tempo, beliau hanya meminta, sedangkan tanpa mengingatkan jangka waktu mahasiswanya sendiri. Kemudian ada perubahan hubungan sosial pula, ada pilihan organisasi yang semakin luas pula. Kemudian ada perubahan dalam keluarga, ekonomi keluarga, kemudian tantangan orientasi masa depan. Ciri mahasiswa baru yang adaptif yaitu diantaranya punya tujuan atau goals dan motivasi. Sebab seorang mahasiswa tanpa mempunyai itu, dia akan merasa kebingungan dengan masa depan yang akan dia ambil. Kemudian bertanggung jawab pula terhadap keputusan yang dia ambil. Kemudian realistis atau objektif dalam menghadapi semua masalah. Punya kontrol diri yang baik, dan juga punya minat atau ketertarikan yang tinggi terhadap sesuatu, dan juga tidak pantang menyerah. Kemudian dampak yang adaptif dan tidak adaptif, yaitu diantaranya untuk yang adaptif lebih bahagia pada dirinya sendiri, kemudian lebih optimis, lebih sukses secara akademis, kemudian mudah mengatasi masalah, selalu ingin mengupgrade diri, memperbarui diri. Untuk yang tidak adaptif yaitu rentan stres, kemudian memandang dirinya negatif, kurang bisa mengikuti dan memenuhi tuntutan belajar, kemudian kurang bisa mengatasi masalah, dan fixed mindset atau tidak mau mencoba hal-hal yang baru, tidak mau menghadapi perkembangan yang baru. Kemudian untuk tipsnya sendiri yaitu kata Mbak Naila Kamal, yaitu menentukan tujuan seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Bu Mu'alifah di awal, yaitu mahasiswa harus mempunyai tujuan tersendiri. Kemudian saring kesempatan yang datang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian pilih kegiatan akademik maupun non-akademik. Fokus pada pengembangan diri daripada ujian. Bukan berarti melupakan ujian, tapi lebih kita harus terus mengevaluasi diri, apa kekurangan kita, sehingga kita bisa berkaca dari permasalahan atau masalah itu, kemudian membuat to-do dan mengevaluasinya, dan praktikkan self compassion atau berterima kasihlah pada diri sendiri terlebih dahulu, dan juga seek social support. Karena sejatinya jika kita pada lingkungan baru tanpa mengenal orang dan mengenal orang baru yang belum bisa kita percaya, yang harus kita percaya terlebih dahulu adalah diri sendiri. Begitulah sedikit analisa materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.